Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik siswa SMA Bokri 1 Kota Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Witri Astuti Susani Anggreni, biasa dipanggil Ibu Eni begitu. Kami dari Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih pada kesempatan hari ini, sangat apresiasi bahwa SMA Bokri 1 akan membuat suatu informasi terkait kepedulian terhadap kependudukan. Bapak Ibu, khususnya Bapak Kepala Sekolah SMA Bokri 1 Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Andar Rujito MH, Bapak Ibu Guru SMA Bokri 1 Kota Yogyakarta, terkhusus adik-adik dan juga adik-adik siswa peduli kependudukan Persada begitu di Kota Yogyakarta. Terima kasih, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa bertemu walaupun melalui virtual meeting seperti ini. Jadi, terima kasih, semoga di masa pandemi ini kita semua berharap bisa menjalankan khususnya protokol COVID yang untuk pencegahan pandemi ini kita diberikan kesehatan, kita tetap berkarya, kita tetap belajar walaupun di rumah masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu terkait dengan kerjasama antara perwakilan BKKBN DIY dengan SMA BOSA begitu lebih akrabnya. Sejak tahun 2017 telah ada suatu kerjasama terkait dengan pembentukan sekolah siaga kependudukan. Untuk itu pada hari ini kami sengaja mengevaluasi kegiatan-kegiatan kita yang sudah berjalan. Terima kasih, apresiasi untuk Bokri 1 ini bahwa kegiatan ini sudah sangat baik, sangat diapresiasi, bahkan secara nasional ini sudah diakui bahwa sekolah siaga kependudukan, pojok kependudukan di SMA Bokri 1 ini sudah sangat baik. Untuk itu Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kami ingin mereview kembali harmonisasi kerjasama pendidikan kependudukan melalui sekolah siaga kependudukan. Mohon izin beberapa saat kami akan bersama-sama menyampaikan informasi, artinya pembaharuan, pengembangan informasi terkait sekolah siaga kependudukan. Jadi kami mulai aja Bapak Ibu dan adik-adik semua. Kami awali dengan kebijakan dan strategi yang ada di BKKBN. Dalam hal ini kebijakan yang kita angkat terkait dengan penguatan pendidikan kependudukan ada 3. Yang pertama, bagaimana penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan, kemudian bagaimana dukungannya dengan materi pendidikan kependudukan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah pembinaan pelaksanaan pendidikan kependudukan. Untuk ini ada beberapa strategi Bapak Ibu adik-adik. Ini kita kaitkan dengan jalur-jalur 3 jalur formal, informal, dan non formal. Khusus dalam kegiatan di kependudukan dikaitkan dengan sekolah, artinya di jalur formal ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita harapkan ini bisa berjalan. Antara lain sekolah siaga kependudukan ini yang sudah kita bangun sejak 2017 dengan kerjasama dengan BKKBN, ini harapannya bisa mengintegrasikan pendidikan kependudukan, mata pelajaran ini dengan mata pelajaran yang ada di sekolah. Artinya materi kependudukan bisa masuk di dalam materi-materi sekolah. Tidak harus berdiri sendiri, tapi berintegrasi. Kemudian sekolah siaga kependudukan ini juga diharapkan dapat memadukan keterpaduan dengan program-program kami yang kita sebut sekarang ini dengan Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga bencana. Nah, itu dengan isu-isu kependudukannya. Tentu saja tidak lupa adalah data-data, informasi ini akan kita tampilkan di dalam pojok kependudukan. Jadi mungkin secara singkat strategi dan penguatan untuk kebijakan itu. Kemudian harapannya apa ke depannya, bahwa pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan ini akan
itu ya terwujud dalam arti sasarannya kepada remaja dan juga sasarannya pada keluarga melalui informasi yang nanti akan kita share, kita publikasikan bersama. Jadi bisa kita lihat dari data yang ada bahwa pengetahuan tentang kependudukan ini bisa menyasar pada remaja di tahun 2019 ini mohon maaf masih 54% sekitar itu ya. Jadi harapannya ini bisa terpacu lagi, bisa lebih banyak lagi dari sasaran yang kita harapkan. Kemudian tentu saja ini ada kegiatan-kegiatan yang bisa menyasar mulai dari SD, SMP, SMA sampai bahkan nanti harapannya bisa sampai kepada masyarakat umum. Kegiatan ini kita wadahi dengan Perka BKKBN nomor 324 PER D3 tahun 2014 tentang upaya memberikan wawasan tentang dinamika kependudukan kepada masyarakat. Ya, mungkin melalui Bapak Ibu guru, melalui adik-adik bisa nanti sebagai informan yang memberikan informasi kepada masyarakat ya, melalui program-program kita di dalam Sekolah Siaga Kependudukan ini. Ya, terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru dan adik-adik siswa, juga adik-adik dari Persada. Jadi sebagai Renstra atau rencana strategis kerjasama pendidikan kependudukan ini kita buat suatu rencana dari 2020 sampai 2024. Jadi, mungkin BKKBN sedang juga membuat semacam quick win ya, kerja yang agak dipercepat begitu ya. Nanti kita bisa temukan misalnya quick win-nya bisa kita sebut Siperindu itu apanya, seperti apanya. Jadi ada kita bikin ya agak mudah itu ya. Kemudian juga kita agak mengejar ada yang namanya quick win Siperenjaku atau Kampung KB. Nah, apa kegiatan-kegiatan ke sana? Ini kegiatan ini adalah suatu kegiatan-kegiatan yang kita petakan yang harapannya nanti ke depannya akan bisa mencapai yang namanya indikator kinerja kegiatan. Kita punya arahnya ke sana. Indikator ini ya bisa kita sampaikan yaitu jumlah institusi pendidikan kependudukan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan ini ke dalam mata pelajaran dengan kriteria paripurna. Nah, mungkin pada hari ini kita bahas bahwa kami juga menyadari dan ikut mendorong bahwa SMA Bosa ini mampu dan kami anggap juga bisa ke arah kepada kriteria paripurna. Untuk itu nanti mungkin kita sedikit apa sih kriteria-kriteria syarat-syarat untuk bisa menjadi sekolah siaga yang paripurna. Jadi harapannya sasaran strategis ini adalah dapat meningkatnya kapasitas, kapabilitas dan institusi pendidikan kependudukan itu sendiri. Dan kedepannya harapannya adalah adanya indeks kepedulian terhadap kependudukan dan tentu saja nanti kepada kegiatan yang sangat strategis yang akan kita capai adalah terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang. Terima kasih atas peran semua Bapak Ibu guru untuk tercapainya sasaran strategis ini. Nah, sudah banyak beberapa capaian-capaian indikator yang ada di provinsi. Alhamdulillah daerah istimewa Yogyakarta dengan 5 kabupaten kota nanti sudah bisa menyasar kepada minimal di setiap kabupaten kota ada 1 sekolah siaga kependudukan di tingkat SMA dan bahkan sudah berkembang di tingkat SMP baik di Kabupaten Sleman maupun Gunung Kulon Progo dan kota masing-masing juga sudah ada sekolah siaga tingkat SMP. Kemudian Bapak Ibu harapannya nanti kita ke depan ada implementasi kerjasama pendidikan kependudukan. Kalau kita bicara tentang implementasi bagaimana pendidikan kependudukan ini bisa berjalan, kita tidak lupa bahwa sekolah siaga kependudukan ini terwujud adalah dengan tahap-tahap pelaksanaannya. Jadi yang pertama mungkin kita adakan persiapan rapat koordinasi antara OPD, mitra-mitra kerja. Kemudian ada kerjasama, ada MOU antara dan koordinasi antara instansi terkait dengan tentu saja dengan sekolah. Juga tidak lupa sosialisasi kepada warga sekolah tentang apa itu sekolah siaga kependudukan. Penyiapan materi, modul-modul pendidikan kependudukan juga kita siapkan baik secara nasional
maupun kedaerahan, artinya dalam kearifan lokal begitu. Jadi, kemudian orientasi diklat-diklat tentang wadah ibu guru, penyusunan RPP dan sebagainya tentu saja sudah kita lalui. Jadi, kemudian koordinasi dengan kepala sekolah dalam musyawarah MKKS, musyawarah dengan guru, kita sebut MGMP, kemudian dengan KKG dan sebagainya di Bobkri 1 ini sudah berjalan, bahkan sudah dilengkapi dengan perpustakaan, informasi materi-materi pendidikan kependudukan, juga sudah dilaksanakan uji coba, pencanangan sekolah siaga kependudukan, bahkan sudah ada pelaksanaan pendidikan kependudukan ini secara rutin. Alhamdulillah ini sudah menjadi ikon dari Bobkri 1 bahwa sekolah ini akan dijadikan adanya berbasis kependudukan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru dan adik-adik bahwa komitmen untuk menjadikan kependudukan ini menjadi gaya hidup atau yang bisa dirasakan sehari-hari oleh warga SMA Bobkri 1. Nah, nanti kita bagaimana sih klasifikasi dari sekolah siaga kependudukan untuk ke arah paripurna. Setuju ya Bapak Ibu, kita akan ke arah sana, kita akan diskusikan agar Bobkri 1 ini bisa mencapai kriteria untuk paripurna. Untuk arah kepada terwujudnya kriteria sekolah siaga kependudukan yang paripurna, kita tidak lupa bahwa definisi operasional dari sekolah siaga kependudukan itu tidak lupa adalah bagaimana sekolah itu sudah bisa menyiapkan kriteria paripurna itu sendiri, seperti misalnya ada SK-nya, tadi kami sebutkan sudah ada sosialisasi, sudah ada kepedulian dari siswa dengan beberapa kegiatan kesiswaan, kemudian juga ada orientasi dan sebagainya. Ini juga mendorong terwujudnya sekolah siaga kependudukan yang ke arah kriteria. Kemudian rumus perhitungannya juga sudah ada tadi, jadi kita bisa ukur dengan telah tersenggarnya musyawarah antara guru, antara kepala sekolah dan siswa. Juga nanti harapannya arahnya kepada pengelolaan pojok kependudukan itu sendiri secara aktif dengan memberikan informasi tentang kependudukan yang secara mungkin bulanan, 3 bulanan itu berbeda-beda, sehingga wawasan informasi tentang pengetahuan tentang kependudukan itu bisa bisa diterima oleh adik-adik siswa lebih banyak. Nah, ini akan bisa mewujudkan yang kita tadi sebutkan di dalam renstra kita adalah IKK, indeks kepedulian untuk kependudukan. Itu bisa diukur dengan jumlah institusi pendidikan kependudukan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan ini tadi dengan kriteria paripurna. Bagaimana dengan kriteria paripurna? Nah, ini sedikit ada pengukuran untuk keberhasilan penerapan sekolah siaga kependudukan. Kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama inputnya, prosesnya, dan outputnya. Jadi kalau kita bicara input, yang pertama adalah identifikasi sekolah itu bagaimana secara representatif itu baik. Monggo nanti dari Bapak Ibu guru, dari pengelola kita bisa mengidentifikasi bahwa nanti pasti ini baik dengan tujuan yang baik, dengan harapan-harapan ke depan dan sebagainya. Kemudian ketersediaan dukungan operasional, tentu saja Bapak Ibu ini tidak akan bisa lepas semua kegiatan pasti harus ada dukungan anggaran. Tapi kami yakin dan percaya dengan koordinasi, dengan komunikasi yang baik, dengan keterbukaan, dengan musyawarah, ini tentunya bukan hal yang sulit untuk SMA Bobkri 1. Kami yakin dan percaya. Kemudian tersusunnya rencana pelaksanaan pembelajaran dan LKS, lembar kerja siswa tentunya. Ini yang menjadi input Bapak Ibu dan adik-adik semua. Kemudian prosesnya seperti apa? Prosesnya ini bagaimana materi-materi ini bisa sampai bisa berproses sesuai dengan RPP yang sudah Bapak Ibu guru susun. Kemudian proses selanjutnya adalah dapat terlaksananya kegiatan kesiswaan dengan konten kependudukan. Dan yang terakhir adalah tersedianya pojok kependudukan. Nah, itu antara lain adalah proses-proses ke arah untuk menjadikan kriteria
paripurna tadi. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah meningkatnya pemahaman peserta didik ini tentang kependudukan. Nah, ini mungkin bisa kita sebut sebagai key performance indicator. Okay? Jadi 3, input, proses, dan outputnya. Okay. Nah, tadi kalau kami sebut sekolah siaga paripurna adalah sekolah siaga yang tentu saja sudah ada SK untuk penunjukan sekolah siaga kependudukan. Adanya keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi sekolah siaga kependudukan. Kemudian ada orientasi penyusunan RPP, koordinasi penguatan SSK, dan tentu saja pojok kependudukan dan kegiatan kesiswaan. Ini nanti bisa kita uraikan lagi lebih jelas, dan bukti-bukti outputnya tentu saja harapannya akan ada bukti atau output atau dokumen yang akan nanti akan bisa mendukung kegiatan seperti yang kami sebutkan tadi, seperti misalnya ada SK penunjukan. SSK itu tentu saja ini nanti SK ini akan ditandatangani oleh pejabat berwenang, dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah. Kemudian kita bisa mengukur bagaimana keikutsertaan dari siswa ini dengan tadi dokumentasi kegiatan-kegiatan, foto-foto kegiatan, dan sebagainya. Kemudian orientasi dilaksanakan, adanya kegiatan-kegiatan, dan bahkan kalau memungkinkan diterbitkan sertifikat. Jadi tentu saja ini nanti harapannya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru untuk dokumen kelengkapan dari Bapak Ibu guru mengikuti orientasi. Kemudian tentu saja harapannya ada koordinasi, ada kegiatan kesiswaan, dan sebagainya. Bapak Ibu guru, adik-adik siswa yang kami banggakan dan kami cintai, untuk materi-materi tentu saja menyiapkan materi-materi dan modul untuk ke arah kriteria paripurna ini, kami ada beberapa yang bisa kami sampaikan. Di antara lain, kami BKKBN telah menyusun beberapa materi buku-buku bacaan, kemudian juga ada modul bagi Bapak Ibu guru. Nanti tentu saja ini bisa kami siapkan. Harapannya ini akan menjadi untuk bahan edukasi dan informasi di dunia kependidikan atau kependudukan ini, dan nanti juga ini bisa dipakai sebagai rumusan kebijakan bagi pemerintah, dan harapannya juga nanti edukasi ini bisa sampai kepada masyarakat sebagai informasi tentang tadi pengetahuan tentang isu-isu kependudukan. Nah, mudah Bapak Ibu, ini bisa di-download, adik-adik juga pun bisa mendownload materi-materi ini. Mungkin bisa klik https://cis.bkkbn.go.id/dalduk. Jadi kalau dalduk itu bisa biasa kita singkatan dari pengendalian penduduk. Nah, di sana adik-adik, Bapak Ibu semua bisa mendapatkan materi-materi jika mengunduh atau mendownload dari tadi yang kami sebutkan. Kemudian materi buku bacaan pun juga kita siapkan. Misalnya ada aku dan keluargaku, bagaimana harmonisasian di dalam keluarga. Mungkin terkait dengan awas bumi kita sesak. Nah, itu tentu saja dengan penuhnya penduduk. Nah, kemudian juga ada anak muda bisa apa. Nah, itu monggo. Ini ada buku-buku bacaan yang bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan kita tentang kependudukan. Nah, monggo, dari ini ada modul-modulnya ya Bapak Ibu yang kita bisa siapkan dan kita perbaiki. Tapi kami berpesan untuk Bapak Ibu guru ya, tidak hanya mungkin dengan materi-materi yang sudah ada, boleh dan bisa dikembangkan gitu menjadi kearifan lokal, seperti bagaimana keistimewaan Yogyakarta. Mungkin juga bisa dengan dikaitkan dengan kita akan ke arah new normal ya, karena pandemi COVID-19 ini, dengan harus belajar di rumah seperti apa. Monggo dari Bapak Ibu guru, di adik-adik siswa, kita bisa menulis, kita bisa mempunyai inovasi-inovasi untuk mengisi hari-hari kita dengan selalu belajar, dengan melihat situasi seperti yang sekarang sedang kita alami. Tentu saja nanti harapannya kita bisa saling berbagi, baik secara
mungkin informasi, berbagi dengan Bapak Ibu yang di luar sana, ada siswa teman-teman kita yang di luar sana yang tentu saja ya saat ini sedang mengalami beberapa permasalahan terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Semoga kita tetap terhindar, cepat pergi dari sekitar kita pandemi COVID ini. Bapak Ibu, mungkin sedikit evaluasi pada saat ini kami juga mengadakan sedikit monitoring dan evaluasi terkait tadi yang kami sampaikan, dokumen-dokumen pendukung. Kami mohon dari kesediaan dari Bapak Kepala, Ibu Bapak Guru dan adik-adik bisa membantu kami juga untuk menyampaikan dukungan-dukungan, kemudian dokumentasi untuk kelengkapan yang ini tentu saja menjadi kelengkapan untuk pelaporan bahwa salah satu sekolah siaga kependidikan di daerah istimewa Yogyakarta ini sudah bisa melalui atau bisa mencapai kriteria paripurna, dan tentu saja ini yang menjadi ukuran keberhasilan dari sekolah siaga kependudukan. Jadi Bapak Ibu, kami kira itu yang bisa kami sampaikan. Sedikit kami berharap bahwa kegiatan ini tentu saja nanti tidak berhenti sampai di sini, dan ini nanti bisa selalu kita kembangkan. Kami dari perwakilan BKKBN, kemudian mungkin dari pemerintah daerah, dalam hari ini kita juga sangat erat kaitannya dengan salah satu OPD yang membidangi kependudukan. Di sini juga ada yang dinamakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk di daerah istimewa Yogyakarta. Monggo kita akan bersama-sama mewujudkan sekolah siaga kependudukan yang dengan kriteria paripurna. Terima kasih atas perhatian, atas kerjasama ini. Kami atas nama perwakilan BKKBN mengucapkan selamat. Kita belajar bersama. Mungkin pada hari ini kami sampaikan tahap-tahap untuk pelaksanaan kegiatannya, tetapi di lain kesempatan mungkin kita akan bisa bertemu di dalam materi-materi khusus yang Bapak Ibu adik-adik butuhkan. Terima kasih sekali lagi. Salam hormat kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi.